saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kamis 21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Masa kepemimpinan Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia harus berakhir setelah mendapat desakan massa, terutama dari mahasiswa yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional. Sorak-sorai pun menggelora dari luar gedung DPR MPR, kampus-kampus, dan berbagai pelosok masyarakat. Tawa senang para tahanan politik juga terdengar dari dalam LP Cipinang menyambut berakhirnya 32 tahun era diktator. Apa yang terjadi pada tragedi Mei 98? Tragedi Mei 98 merupakan krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Mahasiswa menggalang demonstrasi menuntut perubahan. Mari pahami penyebab, peristiwa, dampak, dan pelajaran dari tragedi Mei 98. Salah satu akar masalah adalah krisis ekonomi dan korupsi yang terjadi. Yang pertama, krisis moneter Asia 97. Rupiah yang anjlok drastis memicu inflasi tinggi dan kemiskinan meningkat tajam. Kedua, KKN di era Orde Baru. Korupsi, kolusi, nepotisme memperparah situasi ekonomi dan mengikis kepercayaan masyarakat. Ketiga, data penurunan rupiah. Nilai rupiah jatuh lebih dari 80% dalam setahun, membuat kehidupan rakyat sangat amat sulit. Demonstrasi mahasiswa dan tuntunan reformasi. Yang pertama, peran mahasiswa mendorong perubahan politik melalui aksi massa yang masif. Jakarta, Bandung, Yogyakarta menjadi pusat perjuangan. Tuntunannya adalah Soeharto turun dan hapus KKN. Yang kedua, aksi Trisakti. Tragedi kematian mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998 menentukan menjadi simbol perjuangan menentang rezim lama. Kerusuhan Mei 1998, Jakarta dan kota lainnya. Yang pertama, kerusuhan 13 sampai 15 Mei, kejahatan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan sosial melanda ibu kota. Yang kedua, kekerasan rasial. Etnis Tionghoa menjadi korban diskriminasi dan kekerasan seksual brutal. Yang ketiga, persebaran wilayah. Kota lain seperti Medan, Solo juga mengalami kerusuhan dan ketegangan. Tragedi Mei 1998 tentang korban dan dampak kemanusiaan. Jumlah korban jiwa bervariasi menurut sumber. Namun, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF mencatat sekitaran 1.308 korban dengan jumlah 1.217 orang meninggal dan 91 orang luka-luka. Dampak psikologis sangat berat. Banyak korban dan keluarganya mengalami trauma berkepanjangan. Bahkan, ada yang mengakhiri hidup karena tidak sanggup menanggung beban mental. Kerusuhan juga menyebabkan kerugian ekonomi besar, ribuan bangunan, toko, dan kendaraan dibakar atau dijarah, serta menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan antara warga. Reformasi politik dan perubahan pasca Mei 1998, mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, pengunduran diri Presiden Soeharto menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dipicu oleh krisis ekonomi, protes mahasiswa, dan tekanan politik. Selanjutnya, era reformasi, periode transisi menuju demokrasi dengan kebebasan pers dan pemilu multipartai. Munculnya media independen seperti Tempo dan Kompas yang kritis. Perubahan sistem, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membatasi kekuasaan presiden dan penghapusan duifungsi ABRI atau TNI tidak lagi memiliki kursi di DPR. Selanjutnya, pembelajaran dan refleksi. Yang pertama, penegakan hukum. Proses hukum terhadap pelanggaran HAM era Orde Baru penting untuk keadilan korban dan rekonsiliasi nasional. Selanjutnya, ada rekonsiliasi, membangun dialog antar kelompok untuk memulihkan hubungan pasca kerusuhan 1998. Selanjutnya, penting sejarah. Memori kolektif tentang tragedi 1998 menjadi pelajaran agar tidak berulang. Contohnya, monumen reformasi di Jakarta untuk mengenang perjuangan mahasiswa dan integrasi peristiwa Mei 1998 dalam kurikulum pendidikan sejarah.
Selanjutnya yang terakhir, pesan untuk generasi muda. Peran pemuda dalam menjaga persatuan dan melanjutkan reformasi, contohnya gerakan sosial seperti reformasi di korupsi yang mengawal demokrasi, dan komunitas pemuda seperti Indonesia Youth Forum yang promosikan toleransi.